Kali ini saya akan perkenalkan yang namanya huruf hiragana. Huruf hiragana itu ada 46 huruf ya. Ini huruf yang paling dasar. Kalau kalian mau mulai belajar bahasa Jepang, harus belajar huruf hiragana dulu. Ada 46 huruf dan huruf-huruf ini tidak sama seperti alfabet. Huruf-huruf hiragana itu kalau dalam pengucapan kita, itu diibaratkan satu huruf itu satu suku kata. Itu hiragana jumlahnya 46, bunyinya ya 40 huruf itu ada gininya. Ada bunyi A, I, U, E, O-nya. Misalnya, baris pertama itu saya biasanya menyebutnya dari A dulu ya. A, I, U, E, O. Nah gitu. Kemudian ada Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Nah itu ya. Jadi satu suku kata dia. Kemudian dan itu seterusnya ya sampai paling tidak ada 40 huruf yang bunyinya itu ada A, I, U, E, O-nya. Nah, 6 sisanya itu tidak punya A, I, U, E, O tapi sedikit berbeda ya. Jadi 40 huruf itu saya bagi jadi 8 blok. Ada blok A, isinya A, I, U, E, O. Kemudian K, Ki, Ku, Ke, Ko. Ada blok Ta ya. Sa dulu. Sa, jadi isinya Sa, Shi, Su, Se, So. Shi ya, bukan Si. Shi. Sa, Shi, Su, Se, So. Kemudian ada Ta. Ya, blok Ta ini ada Ta, Ci, Ce. Ta, Ci, Ce ya. Jadi ada Ta, Ci, bukan Tati. Ta, Ci. Kemudian ada Ce, bukan Tu. Ta, Ci, Ce, Te, To. Gitu ya. Akasata, kemudian Ma ya. Ada Ma, Ma, Mi, Mu, Memo. Kemudian ada Na, Ni, Nu, Neno. Dan Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Kemudian terakhir ada Ha, Hi, Fu. Ha, Hi, Fu, He, Ho. Jadi Fu ya, bukan Hu. Ha, Hi, Fu, He, Ho. Bukan Fu ya. Itu kan ada 8 tuh. Ada akasa, akasata, akasata, mana, raha. Ya gitu ya. Itu 8. Nah 8 blok ini punya bunyi A, I, U, E, O. Jadi 8 kali 5 ada 40 ya. Itu bentuknya seperti itu hurufnya. Cari aja di Google, itu sudah banyak sekali huruf yang dasar ya. Jadi kemudian sisanya lagi 6 itu ada ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Nggak ada yi, nggak ada ye. Ya, yu, yo. 3 kan? Baru 3 kan? Ya, jadi tadi 3 ada ya, yu, yo ya. Nggak ada yi, nggak ada ye. Ya, yu, yo. Kemudian ada wa, ada o. Ya, wa, wo. Gitu ya. Nah, jadi ya, yu, yo, wa, wo, dan en. Nah, itu sisa huruf yang ini ya. Yang di luar 40 tadi. Jadi total 46 itu 40-nya punya bunyi A, I, U, E, O. Kemudian lagi 6 itu ada bunyi ya, yu, yo. Kemudian ada wa, ada wo. Kemudian en. Nah, pas 46 ya. Ini 46 huruf ini adalah huruf hiragana yang dasar. Belum diaplikasikan tanda baca apapun. Jadi kalau kalian sudah asal hafal aja ini, udah ada bisa baca pasti. Itu ya, belum ada ininya. Belum ada tanda baca yang mengubah bunyinya. Nah, ini gampang. Kalian googling aja pasti dapat gininya ya. Apa namanya? Chartnya huruf-huruf ini. Kemudian kalau sekarang kita mulai coba tambahkan tanda baca ya. Berikutnya saya ingin mulai dengan tanda baca yaitu teng-teng. Nah, teng-teng itu kurang lebih kayak gini ya tandanya. Dia ada di samping kanan huruf. Di samping kanan atas huruf ya. Jadi ada tanda kayak titik 2 gitu. Itu sebutannya teng-teng. Bunyi teng-teng ini, tanda baca ini ya, itu bisa dipakai di huruf bloknya adalah blok K. Jadi Ki, Ku, Ke, Ko. Kemudian Sa, jadi Sa, Shi, Su, Se, So. Kemudian blok Ta, Ci, Ce, Te, To. Kemudian blok H, Ha, Hi, Hu, He, Ho. Udah, itu aja. Jadi 4 blok itu ya, itu bisa pakai bunyi teng-teng ini. Kemudian huruf yang ada bunyi teng-tengnya ini kalau dibaca itu bunyinya berubah jadi bunyi apa ya? Bunyi berganda bilangnya. Misalnya
huruf K itu ditambah teng-teng, bacanya jadi ga. Jadi kalau satu blok huruf K itu ditambah teng-teng, jadi bacanya dari kakiku keko, jadi ga gi gu ge go. Kemudian kalau blok yang sa ditambah teng-teng jadi za dia ya. Za. Nah, za, sa jadi za ya. Sa jadi za. Kemudian untuk si itu bukan jadi zi, tapi jadinya ji. Jadi za, ji, zu, ze, zo. Gitu. Za, ji, zu, ze, zo gitu ya. Kemudian blok ta. Ta, ci, se, te, to. Kalau dia ditambah teng-teng, bunyinya jadi da. Ya, ta jadi da. Da, ji, zu, de, dan do. Da, ji, da, zi, zu, de, do. Gitu jadinya. Ya, itu yang ta. Kemudian ke blok yang H. Nah, H ini bila ditambah teng-teng, jadi bacanya H dari H jadinya ba. Ba, bi, bu, be, bo. Nah, itu teng-teng. Kemudian ada lagi tanda yaitu namanya maru. Ini bulat ya. Tempatnya sama kayak teng-teng. Hanya saja dia bulat. Maru ini mengubah bunyi hanya pada blok H. Jadi hanya bisa dipakai di H, hi, hu, he, ho. Itu aja. Ya. Kalau huruf yang lain tidak bisa. Maka ini jadinya begini. Bunyinya adalah dari H ada maru jadi pa. Pa, pi, pu, pe, po gitu jadinya. Ya. Jadi H kalau pakai teng-teng tadi huruf H-nya bisa jadi ba, bi, bu, be, bo. Kalau pakai maru jadi pa, pi, pu, pe, po. Itu udah khusus di blok yang H ya. Untuk maru ya, untuk yang maru ini cuma di blok yang H saja. Kemudian ada juga tanda baca yaitu memanfaatkan huruf ya, yu, yo. Tapi dia jadi kecil. Hurufnya jadi kecil ya. Maksudnya huruf ya, yu, yo-nya itu jadi kecil dan dipasangkan pada huruf-huruf tertentu. Nah, untuk ya, yu, yo kecil ini perhatikan dulu mengenai ukuran huruf ya, perbandingannya. Mana ya yang yang standar, yang sebagai sebuah huruf, dan huruf ya yang kecil sebagai sebuah tanda baca. Perhatikan. Ya, jadi ya yang kecil itu sebuah tanda baca. Dia tidak dibaca sendiri. Nah, huruf ya, yu, yo kecil ini hanya bisa dipakai pada blok huruf yang punya bunyi i. Ya, mulainya dari yang bunyi i tapi kecuali blok a, i, u, e, o. Nah, gitu. Maksudnya gini. A, i, u, e, o kan ada bunyi i di sana. Nah, itu tidak bisa pakai tanda baca ya, yu, yo kecil ini ya. Tapi setelahnya baru bisa. Setelah huruf i, jadi setelah blok a, i, u, e, o, mungkin ke bawahnya ya, ada k, ki, ku, ke, ko. Nah, itu bunyi ki-nya bisa. Huruf ki-nya itu bisa kita gabungkan dengan huruf ya, yu, yo kecil ini. Begitu juga seterusnya ke bawah. Ya, artinya dari 8 blok yang punya bunyi bacaan a, i, u, e, o, itu ada 7. 7 yang bisa 7 bunyi i pada suatu blok yang bisa dipasang oleh ya, yu, yo kecil ini. Misalnya dari blok kaki, ku, ke, ko. Nah, ini ki-nya bisa dipasang dengan ya, yu, yo kecil. Kemudian apa? Sa, shi, su, se, so. Si-nya bisa, ya. Si-nya bisa. Kemudian ta, ci, se, te, to. Ci-nya bisa. Kemudian akasata mami, mu, me, mo. Mi-nya bisa. Ya. Kemudian na, ni, nu, ne, no. Ni-nya bisa. Kemudian bunyi ra, ri, ru, re, ro. Ri-nya bisa. Kemudian bunyi ha, hi, hu, he, ho. Ha, hi, fu, he, ho ya. Itu hi-nya bisa. Jadi seperti itu. Ya, yu, yo kecil ini hanya bisa nempel di huruf-huruf yang ada bunyi i-nya. Kecuali blok a, i, u, e, o ya.
kecuali yang itu. Nah, cara bacanya, kalau sebuah huruf itu ada bunyi ya, yuk, yok kecil, maka kurang lebih cara bacanya jadi begini. Misalnya saya tulis ini ya, huruf ri. Huruf ri doang. Ini bacanya ri ya. Nah, kalau pakai ya, yuk, yok kecil, berarti kita pasang huruf ya di sini. Maka kalau kayak gini, bacanya jadi bukan ria ya, bukan ria begini. Ini salah. Tapi ria. Gitu. Ya. Contoh lain misalnya. Hurufnya apa? Hi. Huruf hi. Saya pasang dengan yok kecil. Jadi bacanya bukan hi dan yo. Bukan ya. Tapi hyo. Seperti itu. Jadi dia ini berlaku juga untuk huruf yang lain ya. Kayak misalnya ni. Ni ada ininya. Ada apa namanya huruf ni, ada yuk kecil. Maka bacanya bukan niu, tapi nyu. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti bisa misalnya kalau diurut ya, kya kyu kyo. Kemudian sha shu sho. Kemudian cha chu cho. Mia miu mio. Nya nyu nyo. Kemudian ria riu rio. Kemudian lagi hia hiu hio. Nah, gitu. Oke, itu beberapa yang ini ya. Yang berangkat dari huruf yang dasar. Nah, ya, yuk, yok kecil ini juga bisa dipasangkan pada bunyi yang tadi itu. Yang pakai teng-teng dan maru. Tapi tetap menyasar hanya yang bunyinya i ya. Misalnya dari blok K ada gagi gugego, dia hanya bisa nyambung dengan yang gi. Jadi apa? Gi, kalau kita tambahkan yuk kecil, bacanya bukan giu, tapi giu. Kemudian kalau misalnya pada papi pupepo, ada pi di sana ya, papi, nah pi-nya ya. Jadi pi itu kita tambahkan ya kecil misalnya. Jadi bacanya bukan pia, tapi pia. Nah, begitu. Itu ya yang gak gigu gego dan papi apa bunyi teng-teng dan bunyi maru. Itu bisa juga dipakein ya yuk yuk yang kecil ini. Ingat perbedaan ukurannya ya. Kalau misalnya nulisnya ri ya gini, nah ini bacanya adalah ri dan ya, jadi ria. Kalau dia kecil, nah gini perbedaannya ya. Jadi jadi kelihatan beda kan? Ya, yang atas ini dengan yang bawah ini. Kelihatan beda. Ukurannya ya, paling tidak dia tuh setengah dari tinggi. Kalau bicara tingginya sebuah huruf, dia tuh setengahnya. Gitu. Dan ini ya, bunyi ya yuk yo ini yang kecil itu menyasar huruf yang sebelah kirinya dia. Jadi, misalnya gini, ya ri-nya ini yang jadi sasaran berarti ya. Jadinya ria gitu. Oke, itu mengenai ya yuk yo yang kecil ya. Membuat bunyinya jadi bunyi kayak gia giu gyo gitu misalnya. Oke, berikutnya adalah tanda baca yang menggunakan huruf hiragana tsu kecil. Nah, yang berikutnya adalah pemakaian huruf tsu kecil ya. Jadi ukurannya itu kurang lebih sama kayak hiragana ya yuk yo yang kecil tadi. Perbandingannya ini tsu yang biasa, nah ini tsu yang kecil. Oke, jadi bunyi tsu yang kecil ini akan membuat konsonan itu jadi double bunyinya. Misalnya, saya tulis kata gako, gakou ya. Ini kan bacanya jadi gakou, udah gini doang. Nah, sekarang saya tambahkan tsu kecil.
di depan huruf ko. Ini ya, ada su kecilnya ini. Maka cara bacanya berubah menjadi gakko. Ini ya, bunyinya huruf su kecilnya ini membuat huruf yang di sebelahnya itu jadi apa? Bunyi konsonannya itu berganda. Kalau dia bersebelahan dengan huruf ko, ya berarti jadi ako gitu ya. Ko-nya tuh huruf ko-nya tuh jadi kayak bunyinya 2. Gakko. Nah, gitu. Jadi konsonannya tuh ke bawah ketambahan 1 ya. Huruf apa namanya? Huruf matinya. Gakko gitu jadinya. Bukan gakko. Gakko. Itu kedengarannya jelas ya. Gakko dengan gakko. Nah, gitu. Jadi, huruf su kecil ini bisa menyasar ini ya, huruf-huruf yang ada di blok kakiku keko, paci tsu teto, sashi su seso. Oke. Kemudian apa? Di blok pa pipu pepo. Misalnya, saya buat kata-kata yaitu ini ya. Ha. Ini ada yuk kecil kebetulan. Hapio. Ini kan kalau dibaca biasa jadi ha pio gitu ya. Ini ingat ada yuk kecil di sebelah huruf i. Hapio. Nah, sekarang ejaan yang benar untuk kata ini sebenarnya adalah ha kecil dulu. Kemudian pi baru ya gini ya. Yang benar itu hapio. Nah, ada tsu kecil yang membuat bunyi P-nya ini jadi double. Dapat dari mana P? Nah, ini kan ada huruf P di sebelah ya. Dapatnya dari sini. Ini huruf P. Pio ya. Pio, sorry. Pio. Nah, jadi dia dapatnya tuh dari situ. Kenapa bunyi P yang di double? Karena dia sebelahannya dengan huruf P. Sehingga apa? Huruf tsu kecil ini menyasar sisi kanannya. Ya. Menyasar sisi kanan dari dia sebelahnya tuh ada apa? Hurufnya apa? Nah, itu yang dia jadiin sasaran. Kalau sebelahnya T misalnya ya. Kalau misalnya sebelahnya itu T, misalnya gini, ya bacanya jadi T gitu, double T. Kalau misalnya sebelahnya itu apa misalnya? Tadi pi udah ya. Kita ganti ki. Berarti bacanya jadi ki. Nah, gini. Huruf K-nya nih jadi 2 ya. Ki gitu misalnya. Nah, itu tadi penggunaan ini. Tsu kecil ya. Bedakan ukurannya. Ini tsu besar, ini tsu kecil. Nah, itu tadi adalah penggunaan ini ya, tsu kecil. Kemudian ya yuk juga sudah. Nah, itu tadi ya, huruf hiragana itu kurang lebih ininya seperti itu. Cara bacanya itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada tanda baca yang harus diingat adalah adanya teng-teng, adanya maru, kemudian ya yuk yang kecil, kemudian ada tsu kecil. Nah, itu kalau kalian sudah bisa baca itu semua, udah hafal, itu semua suku kata bahasa Jepang kalian akan bisa ucapkan. Ya, itu yang pakai hiragana. Nah, kalau katakana itu beda lagi ya. Mungkin akan saya buat video berikutnya yang tentang katakana ya, secara singkat aja kayak gini ya, nggak semuanya banget gitu. Dan ingat, ini untuk nulis kata-kata yang memang asli bahasa Jepang. Kalau kata serapan itu pakainya katakana ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya.